Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali ya, meskipun masih dalam keadaan virtual. Tapi kita harus patut bersyukur karena meskipun dengan keadaan virtual seperti ini kita masih tetap bisa melakukan pembelajaran. Nah, sebelumnya di sini Ibu ingin memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita sudah masuk ke bab baru, yaitu kita akan mempelajari tentang virus. Nah, karena virus ini sedang booming sekali di kehidupan kita, maka dari itu Ibu harap semoga semua peserta didik dapat bergabung di ruang pembelajaran tepat waktu ya, supaya semuanya tidak terlambat untuk menyimak materi tentang virus ini. Karena virus ini penting ya untuk kita, karena pandemi seperti ini yang disebabkan oleh virus corona ini, maka kita harus tahu nih apa saja sih yang sebenarnya ingin kita ketahui tentang virus. Jadi semuanya Ibu harap bisa masuk ke ruang pembelajaran dengan tepat waktu. Nah, sebelum kita masuk ke materi virus, Ibu akan menyampaikan KD yang akan kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini dan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk KD-nya, yaitu kita masuk ke KD 3.4, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan juga peran virus dalam kehidupan. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan sejarah penemuan virus dan menganalisis ciri-ciri dan juga struktur tubuh virus melalui pembelajaran discovery learning untuk membiasakan sikap ilmiah. Contohnya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, kita langsung masuk ya ke materi. Jadi kalian pernah nggak berpikir apa sih itu virus? Seperti apa sih virus itu? Bentuknya kayak apa sih? Dan kenapa sih virus itu bisa menyerang tubuh kita? Nah, pada kesempatan Ibu untuk mengajar kalian pada pagi hari ini, kita akan membahas bagaimana sih virus itu pertama kali ditemukan, ciri-ciri virus, bagaimana sih bentuk tubuh virus itu. Nah, kita akan bahas di pertemuan pada hari ini. Nah, untuk replikasi dan juga reproduksi, bagaimana sih virus itu bereproduksi, bagaimana sih virus itu berkembang biak, dan juga apa sih peranan virus dalam kehidupan kita, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita langsung masuk ke pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas sejarah dan juga ciri-ciri virus. Nah, di sini udah ada yang tahu belum virus itu apa sih, atau pengertian dari virus itu apa? Nah, kalau belum tahu, Ibu jelasin ya. Di sini virus itu adalah parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Dan di sini kita akan membahas sejarah penemuan dari virus itu sendiri. Jadi sudah ada beberapa ilmuwan yang meneliti untuk mendapatkan virus itu apa sih gitu. Nah, pada tahun 1892 Dmitri Ivanovsky dari Rusia itu menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Kemudian ia menyimpulkan bahwa penyakit tersebut bukan disebabkan oleh bakteri melainkan oleh virus. Nah, di sini sudah Ibu sertakan percobaan dari Dmitri Ivanovsky pada penelitian virus. Jadi pada penelitian ini itu daun tembakau yang berpenyakit itu dihaluskan, yaitu ditumbuk sampai halus, kemudian disaring menggunakan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit itu, disaring sampai menghasilkan filtrat. Kemudian filtrat dari daun tembakau yang berpenyakit itu disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, dan akhirnya tanaman tembakau yang tadinya sehat itu menjadi tanaman tembakau yang sakit. Nah, di sini yang kedua juga ada percobaan dari Ameyer pada penelitian virus juga. Nah, di sini sama kayak percobaan dari Dmitri Ivanovsky tadi. Jadi sama seperti tadi, yaitu daunnya dihaluskan, kemudian diekstrak, kemudian ekstraknya disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, dan tanaman itu menjadi tanaman tembakau yang sakit.
Jadi ketika hasil saringan itu diujikan, penyakit mosaik itu tetap ada. Berarti penyakit mosaik tidak disebabkan oleh bakteri, tetapi oleh mikroorganisme yang berukuran lebih kecil dari bakteri yang disebut dengan virus. Nah, di sini Ibu sertakan juga dari ahli botani dari bangsa Belanda, yaitu Martinus Beijerinck. Itu meneliti lebih lanjut penyakit mosaik tembakau atau TMV. Dari Beijerinck ini mendapatkan bahwa organisme yang jauh lebih kecil dari bakteri itu menyebabkan penyakit, dan dia menyebut organisme itu dengan sebutan virus. Kemudian pada tahun 1935, Wendell M. Stanley, yaitu seorang ahli biologi kimia dari Amerika, itu meneliti penyakit mosaik pada daun tembakau. Jadi dalam penelitian tersebut digunakan 1 ton daun tembakau, kemudian diekstraksi. Kemudian dari hasil ekstraksi itu didapatkan 1 sendok kristal berbentuk jarum. Nah, kristal tersebut disimpan dalam botol dan tidak menunjukkan adanya aktivitas kehidupan. Jadi mati ya. Kemudian saat kristal itu dilarutkan dan larutannya diusapkan pada permukaan daun tembakau yang sehat, daun tersebut terserang penyakit mosaik. Kemudian yang ketiga itu ada dari Stanley, itu adalah orang yang menamakan virus tobacco mosaic virus atau TMV, dan penyakitnya dinamakan penyakit mosaik. Jadi virus itu pertama kali ditemukan itu melalui percobaan dari daun tembakau itu yang dinamakan virus TMV atau tobacco mosaic virus, dan penyakitnya itu dinamakan oleh Stanley ini menjadi penyakit mosaik. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri virus. Nah, di sini Ibu sudah menyertakan ada 5 ciri-ciri virus yang secara umum. Jadi nanti untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya kalian bisa lihat di rangkuman pembelajaran yang sudah Ibu share di materi pembelajaran. Jadi kalian nanti bisa download di e-learning. Nah, di sini ciri-ciri virusnya itu, yang pertama, virus itu hanya dapat dikembangbiakan pada sel-sel hidup lain atau disebut dengan parasit obligat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di penemuannya ini pada tahun 1935 oleh Wendell M. Stanley. Nah, di sini itu virus itu hanya dapat dikembangbiakan pada sel-sel hidup lain atau disebut dengan parasit obligat. Jadi, virus ini tidak bisa hidup sendiri, jadi memerlukan sel-sel hidup lain untuk dapat berkembang biak. Kemudian untuk bereproduksinya itu hanya memerlukan asam nukleat saja. Dan yang ketiga, tidak dapat membelah diri. Kemudian yang keempat, tidak bisa diendapkan, hanya dapat dikristalkan. Nah, dikristalkan itu apa sih? Kalian tahu nggak tuh dikristalkan itu apa? Jadi yang dimaksud dengan virus itu hanya dapat dikristalkan itu karena virus itu kan dianggap sebagai kehidupan transisi antara benda mati dan juga hidup, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi hanya bisa dikembangbiakan pada sel-sel hidup lain. Jadi dianggap bahwa benda mati karena virus itu dapat dikristalkan. Jadi virus hanya dapat dikristalkan itu karena virus itu disebut dengan benda mati. Dan itu pada saat dikristalkan itu, virus itu menunjukkan ciri-ciri benda mati tanpa satupun aktivitas kehidupan. Jadi kayak contoh nama lainnya itu seperti tidur gitu ya. Kristal itu tidur. Jadinya pada saat virus itu tidur atau mengkristal, itu tidak ada aktivitas kehidupannya. Jadi seperti benda mati. Namun, pada saat virus yang dikristalkan tersebut dipindahkan ke jaringan makhluk hidup, misalnya contohnya tadi di daun tembakau atau contohnya di embrio telur. Nah, embrio telur itu kan hidup. Nah, itu ternyata virus itu yang tadinya dikristalkan atau tidur itu menjadi hidup dan mampu bereproduksi seperti itu. Jadi contohnya bukan contohnya, tapi maksud lain dari dikristalkan itu adalah seperti virus itu tidak bisa diendapkan atau tidak bisa dimatikan, tetapi hanya dapat dikristalkan atau ditidurkan. Jadi pada saat virus itu dikristalkan itu seperti benda mati. Namun pada saat virus yang mengkristal itu dimasukkan ke dalam makhluk hidup, itu nanti virus yang mengkristal itu akan hidup kembali. Seperti itu. Jelas ya? Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di room diskusi chat.
Kita lanjut ke ciri-ciri yang kelima, yaitu tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada bagian penyusun tubuh. Nah, di sini sudah Ibu sertakan gambar. Jadi tubuh virus itu terdiri dari kapsid, kemudian materi genetik, terus ada lehernya, kemudian ada selubung ekor, dan ada serabut ekornya, kemudian ada papan dasar dan jarum penusuk. Jadi ini adalah bagian penyusun dari tubuh virus sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke struktur tubuh virus. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, namun di sini Ibu akan membahas secara umumnya atau dari struktur tubuh bagian utama aja. Jadi ada 4 bagian utama dalam tubuh virus, yaitu ada kepala, isi tubuh, ekor, dan juga kapsid. Yang pertama ada kepala. Nah, di sini virus itu memiliki kepala yang berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Nah, setiap virus itu kan mempunyai bahan genetik. Nah, namun bahan genetik yang ada di dalam virus itu hanya ada satu. Misalnya virus itu sudah berisi DNA, maka tidak ada RNA-nya. Namun jika virus itu sudah berisi RNA, maka tidak ada DNA-nya. Jadi materi genetik yang terkandung di dalam virus itu hanya satu materi genetik saja. Kalau nggak RNA, ya DNA gitu ya. Jadi untuk isi kepala ini dilindungi oleh kapsid. Nah, kapsid itu apa sih? Jadi kapsid itu adalah selubung protein yang tersusun oleh protein. Kemudian bentuk kapsid ini sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Jadi untuk kapsid ini menyesuaikan bentuk virusnya. Kalau misalnya bentuk virusnya itu polihedral, berarti nanti kapsidnya juga akan menyesuaikan, bentuknya juga akan polihedral seperti itu. Nah, kapsid ini tersusun dari apa? Nah, kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Nah, yang kedua yaitu isi tubuh atau sering disebut dengan virion. Isi tubuh atau biasa disebut dengan virion ini adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat. Ya, sudah Ibu jelaskan tadi ya, kalau nggak DNA ya cuman RNA gitu. Nah, untuk fungsi dari virion ini adalah sebagai tempat kode pembawa sifat. Nah, asam nukleat ini juga berfungsi untuk mengendalikan reproduksi virus. Jadi pada saat virus itu melakukan replikasi atau bereproduksi, itu yang mengendalikan adalah asam nukleatnya. Kemudian yang ketiga ada ekor. Nah, di sini ya, ekor tuh yang mana sih Bu? Kok ada serabutnya juga? Jadi ekor itu dari di sini kan ada leher. Jadi di bawah leher sampai bawah. Namun yang bercabang-cabang ini disebut dengan serabut ekor. Jadi di dalam ekornya itu juga terdapat serabut ekor. Nah, ekor itu merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Terdiri dari beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Jadi pada saat kalian terkena virus, contohnya nih yang pernah kalian alami, kalian sakit demam, kalian tubuhnya panas, batuk, pilek. Nah, itu kan kalian terjangkit virus flu. Nah, pada saat kalian terjangkit virus flu itu, yang pertama kali menempel pada diri kalian atau sel inangnya itu adalah tubuh kalian. Nah, itu adalah ekornya terlebih dahulu. Jadi ketika ekornya sudah menempelkan diri, kemudian virus itu akan menginfeksi kalian seperti itu. Nah, yang keempat yaitu ada kapsid. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan tadi sedikit ya di bagian kepalanya. Jadi kapsid ini adalah belapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Jadi kapsid ini letaknya ada di kepala untuk membungkus materi genetik dari virus. Yang bentuknya kapsid itu akan menyesuaikan seperti apa bentuk virus itu. Nah, fungsinya ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Nah, kemudian kita masuk ke materi bentuk dasar dari virus. Nah, di sini ada macam-macam bentuk virus. Jadi meskipun virus itu tersusun atas tubuh yang sama, jadi strukturnya itu sama, ada kepalanya, ada kapsid, ada materi genetik, ada ekor,
serabut ekor. Namun virus itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat bervariasi. Nah, di sini terdapat 5 macam bentuk tubuh virus yang telah berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan. Macamnya itu contohnya ada oval, bulat, batang, polihedral, dan juga huruf T. Nah, di sini dari virus batang yang berbentuk batang itu contohnya adalah TMV. Kemudian adenovirus. Adenovirus itu adalah virus penyebab penyakit demam. Saat kalian demam tinggi nih, panas badannya, itu bentuk virusnya itu polihedral. Kemudian ini ada influenza virus. Nah, pada saat kalian batuk pilek, ini virus yang menyerang tubuh kalian itu berbentuk bulat. Kemudian ada bakteriofag, ini bentuknya bentuk huruf T ya. Nah, di sini yang pertama adalah virus berbentuk batang yang dimiliki oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Dan di sini lengkap, ada materi genetik, ada kapsid. Nah, pokoknya di bentuk batang ini, virus bentuk batang ini memiliki struktur yang sama dengan virus-virus yang lain. Jadi ada kepalanya, ada kapsidnya, ada materi genetiknya gitu, meskipun bentuknya itu berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah virus yang berbentuk bulat. Ya, bentuk bulat ini dimiliki oleh virus-virus penyebab penyakit AIDS. Nah, penyebab penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus apa? Ayo, virus HIV ya, diingat-ingat. Nah, kemudian Ebola dan juga influenza saat kalian batuk pilek. Jadi ada kapsidnya, ada materi genetiknya gitu ya. Terus yang ketiga yaitu polihedral. Nah, bentuk tubuh polihedral dimiliki oleh virus adenovirus penyebab penyakit demam. Nah, ini polihedral itu seperti ini ya, ada kapsidnya ya, sama kayak yang tadi, cuman bentuknya yang berbeda. Ini polihedral, influenza bulat, TMV batang gitu. Kemudian yang keempat, virus berbentuk huruf T yang terdapat pada bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli. Dan di sini yang kita tahu, kalau kita menggambarkan virus atau kita misalkan ibu menugaskan kalian atau kita cari-cari di Google nih, kayak apa sih bentuk virus itu? Pasti yang keluar adalah virus huruf T karena ini adalah virus yang kompleks itu. Nah, di sini ada kapsid, materi genetik, leher, ekor, penyangga dasar, serabut ekor. Nah, sebenarnya dari virus yang berbentuk batang, bulat, itu semuanya juga memiliki struktur yang sama, cuman bentuknya enggak kompleks kayak virus T gitu. Nah, yang kelima yaitu virus berbentuk oval yang dimiliki oleh penyebab penyakit rabies. Nah, penyakit rabies itu biasanya ada di mana? Ada di hewan ya, penyakit rabies itu. Nah, itu bentuknya seperti ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang materi virus, mengenai struktur, sejarah penemuan, dan juga ciri-ciri. Nah, untuk anak-anak yang belum paham atau masih bingung, silakan nanti bisa ditanyakan di room diskusi chat ya. Nanti bisa dituliskan apa aja yang ingin ditanyakan, nanti bisa ibu jawab di sana. Jadi kita akan melakukan diskusi pada room diskusi chat. Jadi ibu harap nanti ketika tidak ada yang contohnya nggak ada yang bertanya nanti pada saat pembelajaran, kalau ibu memberikan pertanyaan bisa silakan dijawab ya. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita bisa berlangsung dengan menyenangkan, aktif. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan pembelajaran yang aktif gitu, nggak pasif, nggak satu arah, tapi bisa terjalin komunikasi dua arah seperti itu. Jadi ibu harap nanti bisa yang aktif ya di room diskusi chat. Dan kalau ada yang bingung, masih ingin yang ada yang ditanyakan atau sesuatu yang ibu belum sampaikan tapi kalian ingin tahu, bisa ditanyakan di room diskusi chat. Kemudian setelah kalian menyimak video ini, nanti ibu juga akan memberikan PPT ini di e-learning, nanti bisa kalian download. Juga nanti ibu akan memberikan rangkuman yang lebih lengkap mengenai materi virus, nanti bisa di-download juga di e-learning ya. Sekian dulu dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar. Tetap semangat belajar meskipun pandemi seperti ini. Harus tetap semangat belajar, harus tetap mempunyai semangat belajar yang tinggi. Supaya apa? Supaya meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap menjadi orang-orang yang cerdas. Nah,
Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.